Semua ada 2 rekaman nanti dari handphone sama layar akan direkam, semuanya akan insya Allah diupload ke YouTube. Oke, saya akan ngasih lihat cara ngerekamnya biar sekalian kelihatan aja. Kalau melihat sistem operasi yang saya pakai kan kelihatan saya pakainya Linux ya. Oke. Terus ngerekamnya pakai software namanya Kazam. Bisa Kazam saya jalanin. Kemudian saya mau ngecek dulu suaranya maksimum enggak. Ini mikrofon saya bikin maksimum. Oke, udah. Kemudian saya akan melihat juga soundnya di sini. Sound saya bikin jangan terlalu besar banget. Ini besar, pecah soalnya kalau besar. Cek. Oke. Pokoknya kalau saya ngomong dia maksimum. Cuman kalau nggak ngomong, jadi ngomong jangan sampai terlalu maksimum sih sebenarnya. Udah. Cukup. Jadi sekalian ngasih lihat proses rekamannya ya. Masuk sini, minimize saja. Sekarang saya akan rekam. Start recording. Oke, ini udah masuk rekaman. Target kita hari ini adalah judulnya penyelarasan kurikulum kan ya. Jujur kalau saya cara berpikirnya lebih ke arah ujung-ujungnya bagaimana supaya kurikulum sama dunia usaha atau industri cocok, kira-kira gitu kan. Ini saya buka-bukaan dulu ya. Posisi saya seperti apa, ini boleh tahu yang lagi PKL berapa orang? Banyak PKL man. Untung. Jadi Anda masih, waktu hidupnya masih panjang. Jadi tahulah ke depannya mau seperti apa ya kira-kira. Guru seperti apa yang kalau bisa ngajar tuh gurunya modelnya seperti apa. Bukan hanya guru sih, dosen seperti apa. Juga sama aja sih. Kalau mau jujur terus terang saya juga punya masalah. Kampus saya ini ITTS ACID. Ini kampus saya. Sebagian besar dosennya adalah orang lapangan semua. Jadi dosennya sebagian besar adalah memang orang kerja di industri. Kemudian dia punya gelar S2, kemudian dia ngajar juga. Jadi dia rata-rata dosen di sini adalah pegawai atau orang di perusahaan, terus juga ngajar di dosen. Jadi ini rata-rata dosennya bukan full dosen. Saya sendiri bukan full dosen juga. Saya pegang bagian R&D di secureIT.id buat ngasih gambarannya ya. Jadi ini perusahaan Secure IT, ini perusahaan yang bikin. Jadi rata-rata kalau saya bikin ya, kita bikin peralatan untuk cyber security di Mabes TNI, di Mabes Polri, di Kemhan. Saya kebetulan bagian riset di sini. Jadi saya pasti mainannya bikin. Dan saya nggak, kalau mau jujur terus terang, saya nggak terlalu suka beli jadi dari luar. Konsekuensi bikin lebih susah daripada beli sih. Kalau beli kan cuma berdagang aja, kita dapat untung, udah beres. Kalau bikin lebih dari itu. Jadi ini saya satu di sini. Kemudian saya juga sering diminta tolong, salah satunya sama ini misalnya. Di kebetulan cyber security juga, mereka juga bikin peralatan. Salah satunya peralatan cyber security. Dan salah satunya lagi dia bikin sekarang adalah dia bikin peralatan 5G sendiri. Jadi udah pernah nyoba 5G? Belum. Bayar berapa sekarang pulsa per bulan? 150.000. Kenapa harga pulsanya 150.000 tahu? Nggak tahu, nggak kebayang. Udah tahu harganya BTS berapa? BTS punya Telkomsel dan teman-temannya? Nggak tahu. Harganya nggak mahal, cuma 1 sampai 2 miliar. 1 BTS. Kalau kita bisa bikin sendiri, 1 BTS harganya sekitar 200-an juta. Jadi Anda bayar 150.000 karena BTS-nya sekitar 1 sampai 2 M. Kalau kita bisa bikin sendiri, harganya sekitar 200 juta, berarti pulsanya harusnya bayarnya berapa? 50.000. 1/10 kan?
Tadi bayarnya 15 juta, 15 juta, 150.000 kan? Kalau 1/10-nya berapa? 20.000 perak kan? Sebulan. Ikhlas kan? Bayar 150.000. Jadi kalau kita sudah sampai level bikin sendiri, biasanya sudah mulai nggak ikhlas bayar apa-apa. Oke, ini ngasih gambaran saya makhluknya seperti itu. Jadi ya saya di kampus, ini kampusnya. Kebetulan di sini selain ngajar, saya diminta jadi, tadinya dipaksa-paksa jadi rektor, nggak mau, males. Jadi saya Pol wakil rektor aja. Udah jangan naikin lagi, udah Pol wakil rektor. Jadi saya wakil rektor, tapi saya lebih banyak ngajar. Saya lebih suka ngajar daripada jadi urusan kayak gituan. Karena urusan gituan kan harus urusan akreditasi lah, apa, malas. Nah, tapi saya juga banyak di industri kayak gini. Ya. Konsekuensinya di industri. Jadi saya juga tahu kondisi di industri dan saya adalah pengurus di sini. Ini Mastel.id. Mastel isinya adalah para petinggi perusahaan-perusahaan telekomunikasi. Jadi ada orang nomor satunya Telkom, Excel, terus ada Huawei lah, ada toko-toko online, petinggi-petingginya ada di sini semua, termasuk pensiunan-pensiunan petinggi ada di sini semua. Mereka bikin master supaya bisa mikirin arah kedepannya buat industri, terutama IT, telekomunikasi seperti apa. Dan mereka banyak ngasih masukan ke menteri. Saya di sini jadi bagian yang dimarahin. Jadi saya di sini bagiannya sumber daya manusia. Dan saya bagiannya dimarahin dulu sama mereka-mereka. Jadi kisah marahnya kira-kira gini mereka tuh. Jadi semua perusahaan marahnya sama. Saya kasih tahu aja ya marahnya mereka ya, biar Anda tahu bagaimana kondisi yang ada di luar sebetulnya. Kalau biasanya kan kita cuma kuliah, belajar, dengerin dari dosen, kayaknya lurus-lurus semua, kayaknya bagus-bagus saja. Kalau kita ada di luar, isinya marah-marah. Marahnya kira-kira gini. Jadi si perusahaan-perusahaan telekomunikasi, startup, perusahaan online segala macam, mereka rekrut orang kan dari mahasiswa, dari sarjana, dari SMK, marahnya sama semua mereka. Ini guru-guru sama dosen ngajarnya gimana sih? Kok kita ambil orangnya nggak ada yang bisa apa-apa? Asli, marahnya kayak gitu. Jadi mereka sebel sama dunia pendidikan di Republik Indonesia. Kenapa orangnya kita ambil tapi ternyata nggak bisa apa-apa? Udah gitu nanti perusahaan-perusahaan ini harus bikin yang namanya diklat. Kemudian orang-orang ini harus disekolahin lagi di diklatnya mereka selama setahun 2 tahun, kan sama aja kayak sekolah lagi kan? Pertanyaan dari para direktur ini sederhana aja. Ini kita tuh perusahaan telekomunikasi atau sekolah sih sebenarnya? Minta maaf saya ngomongnya kasar ya. Jadi kenyataan hidupnya separah itu. Jadi mereka nggak suka sih sebenarnya kalau ngambil orang yang nggak siap pakai. Mereka pengennya siap pakai. Konsekuensinya Anda sebagai guru harus nyiapin orangnya supaya siap pakai kan ya. Gimana caranya bisa nyiapin yang siap pakai gitu? Nah itu yang seru kan? Kalau mau jujur, kalau kita ngandalin dari ini jujur ya, orang-orang ini, waduh brengsek banget kalau udah. Ini direktur kayak saya ngobrol sama orang-orang Detikom, Kumparan apa segala macam. Mereka ngomongnya eksplisit. Saya males ambil sarjana ITB, UI, UGM, males. Nggak bisa apa-apa. Harganya mahal, ngomongnya tinggi, nggak bisa kerja. Jadi mereka lebih cenderung buat ngambil anak-anak SMK sih sebenarnya. Cuman SMK-nya kalau ngedidik anak SMK mereka masih ikhlas lah ya. Cuman kalau anak SMK-nya ternyata udah jagoan nggak usah dididik, mereka lebih suka lagi. Jadi kebayang kan petanya kira-kira kayak gitu yang di luar ya. Nah gimana caranya supaya kita bisa bikin kurikulum seperti itu? Nah sekarang saya kasih lihat beberapa kejadian yang terjadi sekarang. Ini contoh Rudex nyari. Jadi rata-rata karena saya dekat sama mereka juga, rata-rata mereka ngomong ke saya sederhana aja, no, cariin orang dong. Ngomong gitu aja, cariin orang. Nyari orang di Indonesia kan gampang ya, banyak banget kan. Orang Indonesia bikin anak kan bejibun ya. Cuman cari orang yang qualified setengah mati. Ini Rudex ngomong gini ke saya,
Mereka lagi, tadi saya bilang mereka lagi kembangin 5G. Nyari orang yang bisa atau ngerti buat bikin BTS 5G nggak ada, susah banget. Lagi nyari, mereka bersedia bayar mahal, orangnya nggak ada. Ini makhluk ini security ini udah mau 2 bulan ya. Jadi hampir 2 bulan yang lalu direktur utamanya ngomong ke saya, "No, mereka lagi butuh bikin alat dan butuh orang." Dia bilangnya gini, "Saya nggak butuh yang S1, nggak harus S1, artinya SMK boleh, artinya masih siswa SMK juga boleh. Jadi nggak harus lulus ya, siswa SMK boleh, mahasiswa boleh, nggak harus S1, yang ngerti Linux, terus harus ngerti ini cyber security ya, jadi harus ngerti cyber security. Yang ini juga sama, harus pakai Linux." Nah, kesalahan fatal pertama adalah sebagian besar guru, dosen ngajarnya pakai Windows ya. Ya kan? Beberapa orang yang sehari-hari pakai Linux, kalau Anda lihat tadi saya komputernya nggak pakai Windows kan? Ya. Soalnya di dunia kerja yang bikin, kita nggak pakai Windows. Kalau bikin kita rata-rata nggak pakai Windows. Kalau bikin kita makanya Linux. Karena Linux lebih gampang buat bikin apa aja. Kalau Windows susah buat bikin. Kalau Linux lebih gampang. Kalau Windows kita jadi konsumen. Kalau Linux kita jadi produsen. Itu bedanya. Tergantung kita masuk segmen mana. Pertanyaannya, kira-kira Windows sama Linux banyak mana yang banyak mana ya? Banyakan mana Linux sama Windows yang pakai? Yakin semua Windows. Makanya jajannya Windows ya. Sekarang saya nanya lagi, handphone sama komputer banyakan mana? Handphone. Handphone yang paling banyak handphone apa? Android. Android itu Windows apa Linux? Jadi banyakan Linux, banyakan Windows? Jadi kalau cara kita ngomong gini, kita akan hitung berapa jumlah layar, bukan handphone atau komputer. Jumlah layar di dunia itu ada berapa? Berarti handphone masuk, komputer masuk kan? Dua-duanya punya layar. Kalau udah kita hitung jumlah layar, yang ngomong ke saya langsung ini bukan Ono nggak ngarang. Yang ngomong ke saya adalah Microsoft 01-nya Indonesia. Jadi Microsoft Indonesia ngomong ke saya, dan dia tadinya mau ngerekrut saya jadi pegawai Microsoft. Kenapa sampai dia mau ngerekrut Ono jadi pegawai Microsoft? Karena Microsoft bukan mau ya, sekarang udah mulai pakai open source kan? Ada Windows, Linux subsystem segala macam kan? Microsoft pakai open source. Kenapa Microsoft pakai open source? Karena ekosistem yang lainnya udah Linux. Dan kalau dia ngomong ke saya, 2/3 layar dunia itu Linux, bukan Windows. Oke. Tadi kan semangat Windows semua, pasti langsung stres. Berubah. Konsekuensinya, terutama buat RPL ya, cara berpikirnya gini kalau RPL kan. Kalau kita bikin aplikasi, kita pengen aplikasi yang kita buat bisa jalan di sebanyak mungkin sistem kan. Kalau kita lihat tadi, sistem yang paling banyak adalah Linux. Jadi kalau kita bikin aplikasi, sebaiknya yang basisnya open source. Sebenarnya mau Android apa, mainnya kayak gituan. Ini mulai masuk basis seperti itu. Kalau pakai Windows, susah hidupnya. Susah, kita batas. Hidup sih, cuman akan susah buat masuk yang gede-gede. Terus ya, udah kebayang ya? Oke, sekarang saya kasih cerita lagi yang parah-parah, biar kebayang aja sih. Ini tadi, ini security sekitar 2 bulan kurang yang lalu, mereka cari orang ke saya. No, buat cari orang dong. Dia minta 7 orang yang bisa cyber security. Cuman tadi harus Linux, oke? Dan kedua harus bisa menunjukkan bahwa dia jago cyber security, oke? Dari udah sebulan, butuhnya 7 orang, sampai hari ini cuma dapat 4 orang. 2 sedang
kuliah di Politeknik, jadi mahasiswa kuliah di Politeknik, 2 lagi SMK. Dua-dua yang SMK ini nggak nerusin ke kuliah. Waktu ditanya kenapa nggak nerusin kuliah, karena nggak punya uang. Tapi 1 anak yang SMK ini lebih dahsyat lagi. Kenapa nggak nerusin kuliah? Nggak punya uang. Kenapa nggak punya uang? Karena orang tuanya adalah tukang bangunan. Jadi bisa seperti itu, tapi anaknya jago, dan yang paling jago dari 4 itu yang anak tukang bangunan. Cara buktiin bahwa dia jago atau enggak, termasuk Bapak Ibu di sini, buat buktiin bahwa ada jago enggak susah, gampang. Silahkan bisa catat. Masuk ke sini, open course ITTS ACID, opencourse.ittts.ac.id, ini free, gratis. Di sini ada e-learning kayak gitu nggak? Di sekolah ini sudah jalan belum e-learning? Belum. Oke. Ini gratis ya, e-learning kayak gini kan gratis, Moodle tuh gratis, nggak usah. Dan ini sudah diinstal di SMK Negeri 2 Padang Panjang kemarin. Curang. Jadi kebetulan kalau di SMK Negeri 2 Padang Panjang bentuknya workshop banget soalnya. Jadi kebetulan workshop, kemudian panas, udah gitu dikeluarin servernya 1. Terus saya format, habis format jadi e-learning seperti ini. Ini kuliahnya bisa dikopiin ke server sini, kalau sini punya ya, bisa dikopi. Ini software yang dipakainya Moodle, gratis, bisa dikopi. Nah, ini di sini ada kuliah cyber security. Cyber security ada jaringan komputer segala macam. Saya akan kasih lihat yang cyber security-nya. Kalau mau yang lebih susah, nah ya cyber security dulu lah. Ini cyber security, materinya bisa dikopi semua, dan tiap modul ada kuis. Bisa dikerjain kuisnya, boleh dikerjakan ujiannya berulang-ulang, diambil nilai tertinggi. Jadi nggak masalah, misalnya kita dapat nilai awalnya 20, kerjain lagi ujian nanti naik 30, kerjain lagi ujian, boleh nyontek, nggak masalah. Mau nyontek nggak apa-apa. Tapi pengalaman selama ini yang nyontek tetap aja nilainya susah. Soalnya saya bikin soalnya kurang ajar sih. Saya kasih tahu ya cara bikin soalnya. Jadi karena ini boleh berulang-ulang, saya punya bank soal gede banget. Soalnya dibikin random. Soalnya jadi misalnya kita duduk sebelahan, lagi ngerjain UAS 100 soal, 100 soal. Sebelahan 100 soal, 100 soalnya beda semua. Jumlah soal yang ada di situ sekitar 6.000. Jadi kalau duduk sebelahan soalnya beda semua. Terus kalau saya bikin soal kan semua siswa sama mahasiswa malas baca kan ya. Kalau kita suruh baca nggak ada yang baca kan. Jadi tekniknya supaya anak-anak mau baca, caranya saya copy paste dari modul. Saya copy paste 1 paragraf misalnya, betul salah, pasti betul kan? Soal itu saya copy lagi, saya tambahin kata tidak di tengahnya. Jadi salah kan? Saya copy lagi, selipin kata apa lagi, copy lagi, selipin kata apa lagi. Konsekuensinya kalau dia copy paste ke Google, pasti nggak akan dapat. Dia harus baca dari ujung ke ujung supaya bisa tahu jawabannya ini benar atau salah. Jadi harus baca beneran. Jadi tekniknya buat maksa siswa atau mahasiswa buat baca, bikin soal yang banyak tapi copy paste gitu, dan dia kepaksa baca. Jadi sebenarnya kalau saya pakai ujian saya pakai untuk memaksa mahasiswa saya baca, karena mahasiswa nggak ada yang baca, ya kan? Ya betul. Dan ini nggak pernah diajarin sama dosen-dosen ada di UNP, nggak pernah ngajarin. Soalnya dosennya asumsinya mahasiswanya pada baik-baik semua, mau nurut, mau baca. Kalau gue tahu mahasiswa saya mah brengsek. Akibat dari sini, saya kasih lihat ya akibatnya. Ini dulu lah. Saya kasih statistik dulu ya, statistiknya ya. Ini statistiknya kasih lihat. Jadi supaya matching antara industri sama kurikulum, gampang sih, copy aja. Ini bisa di-copy. Ini bisa di-copy. Di sini bisa bikin server e-learning. Kuliahnya bisa di-copy. Dan kuliah ini kan saya dapatnya karena saya di lapangan. Saya butuh orang yang bagus. Saya bikin kuliah ini supaya orang jadi bagus kan. Copy aja ke sekolah, beres, selesai. Dan untuk membuktikan bahwa Anda jagoan, silakan kerjain ujian di sini. Kalau nilainya bagus,
Pelamar kerja tadi di Secure IT langsung diterima. Ini kalau udah lulus, kalau bagus nilainya di bagian bawah sini, ini ada sertifikat, bisa diambil sertifikatnya gratis. Ini kuliahnya gratis. Jadi ini kampusnya namanya ITTS, ada server namanya opencourse.itts.ac.id. Jadi kampus, saya sih harapannya ini udah kayak kampus Merdeka ya. Kalau mau gila SMK ini juga bisa kayak gini sih sebenarnya, bikin aja server, bisa, kalau mau jujur ini kita pakai buat iklan sih sebenarnya. Jadi iklan kampus caranya semua kuliah-kuliah di kampus ditaruh di web, semua orang bisa akses ke kuliah di kampusnya gratis, nggak usah bayar apa-apa. Terus kalau bisa dapat nilai bagus, ini ada sertifikat bisa di-download. Saya klik sertifikatnya ya, download. Ini bisa di-download nggak sertifikat? Gratis lagi. Sertifikatnya di-download gratis. Ini bisa diambil nih. Ini saya download satu ya, ini saya download sembarangan lah. Ini saya download. Dapat sertifikat gratis. Beres ya? Udah? Marah ya. Terus tolong lihat yang lulus berapa orang ini? 94 orang. 94 orang. Udah tahu jumlah mahasiswanya ada berapa di sini? Belum tahu. Mari kita lihat jumlah mahasiswanya ada berapa. Kita masuk ke sini aja, grades. Oke. Nanti bisa kita lihat jumlah mahasiswanya. Jumlah mahasiswanya kelihatan. Yang lulus berapa tadi? 94. Statistik kita kayak gitu. Berapa persen kira-kira? 0,01%. 1 lah. Kan 8.000 ke 90 1 kan? Masa 0,1? 10.000 aja terus 100. 1% dari 88. 1% ya? Kira-kira ya? Dan kondisi kita kira-kira kayak gitu. Yang bagus sih 8.000 lulus 8.000 kan? Kenyataannya 8.000 lulus cuma 90. Target saya pengennya jangan gitu banget lah ya. Kalau bisa 8.000 ya 50%. Ini 1% kan keterlaluan banget. Jadi makanya saya keliling seperti ini supaya SMK bisa ngajarin supaya statistik ini lebih bagus. Terus ya. Dan dengan cara yang sama, anak teman-teman saya di Mastel tadi masalah telematika yang isinya para bos-bos telekomunikasi, mereka bikin ini mdamastel.id. MDA itu adalah Mastel Digital, saya gedein dikit, Mastel Digital Academy. Oke, gratis juga sama. Terus ada kurikulumnya, ada cyber security, network komputer, segala macam. Ini kalau diklik isinya persis sama yang di open course. Karena yang bikin sama orang.